أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Andai saya punya sayap, saya akan terbang ke negeri Jepang. Andai kata salam saya tidak dijawab dengan semangat, berdoa ke banyak utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala riyadha jannatihi lis-salikin at-tariqata ahli bidayah wa nadara wujuhal muttaqin al-mukhlisin min ibadihi. Assalatu wassalamu ala man kana al-istighfar wal adhkar min awradih sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi. Amma ba'd. Yang dimuliakan, yang kami hormati para alim ulama, para asatidz wasatidah, para tokoh masyarakat, para haji, para hajah, bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin ada hadir ketua RW, ketua RT yang mohon maaf dapat kita sebutkan namanya sikok-sikok, tapi yakinilah tidak mengurangi rasa hormat kami kepada antum-antum sekalian. Wabil khusus zikir, wabil khusus di sini ada orang tua kami sekaligus guru kami. Kami memuliakan Ustadz Antoni Haki Sarjana Agama. Nah ini bapak bapak gitu, bu, ini bapak gitu. Walaupun rainya mungkin agak mudahan beliau dari kita, ya karena agak sakit hati berapa kali kita ngerewangi beliau atau beliau ngerewangi anak. Ini siapa Ustadz? Adek. Ini siapa Ustadz? Kakak. Ini anak. Dan tanya lagi. Dia yang belakang ini anak. Ya, itulah tuh bukti, salah satu bukti kasih sayang orang tua. Anak dulu yang dibanyakkan makan baru orang tua, ya. Jadi besar badan anak, orang tua dari kecil. Alhamdulillah hadir juga di tengah-tengah kita orang tua kami juga, guru kami, wak kami, Ustadz Wazir Sarjana Filsafat Islam. Nah ini sepaket, alhamdulillah. Dua beradik ini jarang kumpul. Abah ini sebenarnya hari Minggu, tahu ada kan penghulu ngawin dua. Alhamdulillah beliau agak renggang dikit bisa hadir. Kita doakan mereka berdua, matta'alallahu bituli hayatihima, Allah panjangkan umur mereka berdua, wa katsarallahu amsalahuma, dan Allah perbanyak orang-orang seperti mereka berdua sehingga bisa memberikan manfaat yang banyak bagi kita. Ada juga di sini ketua masjid kita Bapak Usman Bakar. Kalau disebut habis-habis sebut namanya lagi ada. Ya, banyak. Ketua RT, itu ada Pak RT, yang acara juga Pak RT, banyak macam di sini. Mohon maaf, tidak baca kita sebutkan namanya sikok-sikok. Yang pertama emang karena tidak tahu, kaget masih sebut. Kalau tidak tahu kamu belajar. Yang kedua, kalau nak disebut sikok-sikok tidak habis-habis. Jadi mohon maaf. Segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang mana berkat rahmat, nikmat, taufik dan karunia-Nya kita diperkenankan hadir duduk di majelis yang baik, majelis yang insya Allah penuh dengan cucuran rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Kedua kalinya salawat beriringan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, aku nak bertanya, bapak ibu boleh? Bu, boleh bertanya bu? Sebenarnya mohon maaf agak kami penceramah ini buka-bukaan deh bapak agak mudah buyar. Kalau yang ceramah ngoceh, yang di belakang ngoceh. Ya, oleh karena itu kita lemak buat perjanjian deh bapak-bapak, ibu-ibu, setuju? Yang ibu-ibu ngoceh kita
kita doakan lakinya kawin lagi. Amin. Hah? Nggak boleh. Ya simpel kalau ada, jangan setuju. Yang bapak-bapak kalau ibunya ngoceh kita doakan. Ya, kalau bapaknya ngoceh bu kita doakan moga bininya cewek. Nak berjajan terus. Ya. Jadi simpel deh. Ustaz itu mulutnya kasar, budak itu mulutnya. Kalau tidak galak, jangan simpel kan? Kira-kira bapak ibu datang di sini kira-kira ngapa lah bapak ibu? Ada tanda-tanya dulu. Kira-kira, aku nak datang ke sana, nak ngapa lah kira-kira? Bu, kamu datang sini nak ngapa? Sikok yang cuma ngomong doa, yang lainnya ngapa nak ngalep ke daging ini? Nak ngalep ke bendera pecah, sadar diri deh kalau kamu merasa. Ya sudah, ada apa-apa, udah salah. Ya. Tapi insya Allah kebanyakan kita yang datang di sini bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah tujuannya pertama karena sahibul hajat, sahibul bait ngadakan acara akikah, sehingga kita datang di sini tujuan yang pertama untuk mendoakan. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, barang siapa yang mengadakan suatu perkumpulan, salah satu di antara mereka berdoa dan di antara yang lainnya mengaminkan, maka tidaklah doa tadi selesai melainkan Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa-doanya. Jadi kita doakan semoga anak yang bernama Saka Ilvano ini menjadikan anak yang soleh, berbakti kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Tujuan yang pertama akekah. Kira-kira akekah ini bapak-bapak, ibu-ibu dianjurkan apa tidak? Kawin lagi itu ada sana. Bu, kamu kira-kira datang ke sini akekah. Akekah itu apa dia? Bapak, kira-kira akekah apa dia? Pak, halo. Kalau bapak-bapak ada sejak saya ibu-ibu banyak balik lagi. Jadi ada seluruh dengan bapak-bapak ini. Pak, akekah itu apa dia? Akekah itu bapak-bapak, ibu-ibu, ya, adalah suatu acara yang mana acaranya apa? Kita di situ dianjurkan nyembelihkan anak, kalau anaknya laki-laki 2 ekor kambing. Sebenarnya banyak pendapat. Berhubung kita mayoritas mazhab Syafi'i, ya, mazhab siapa? Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dari dalam hadis juga dijelaskan, ya, kalau anaknya laki-laki lahir, akekahnya 2 kambing. Kalau betina sikok ngapa Ustaz bedakan 2 kambing dengan sikok kambing? Islam ini tidak adil. Islam ini tidak adil. Kami betina sikok, lanang 2. Tidak ada cak itu. Cerita awalnya akekah ini bapak ibu sebenarnya dari zaman Nabi Allah Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim dianugerahkan anak. Ya, Ismail lama 80 tahun Nabi Allah Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan kami anak keturunan yang soleh dan soleha. 80 tahun. Jadi kalau masih ada setahun kawin belum, 2 tahun belum, 3 tahun, 5 tahun, jangan patah semangat, goyo nih bang. Ya, goyo nih bang, goyo nih bang. Ustaz minta amalan semoga cepat punya anak, ya goyo nih bang. Bener gak? Kalau lihat kamu goyonya mana nak punya anak? Bener gak bu? Atau bapak-bapak ini goyo nih bang. Bagiannya loh. Kita berdoa tonggak-tonggak penting, tapi ingat Allah contoh ke Nabi Allah Ibrahim 80 tahun minta, ya, baru dapat. Kapan baru dapat anak bapak-bapak, ibu-ibu? Nabi Allah Ismail langsung Allah perintahkan untuk disembelih. Kamu masih lemak, cuma disuruh motong kambing lanang 2 ekor, betina sikok. Nah, kalau kamu disuruh motong anak kamu galak tidak? Galak? Hah?
baru lahir ngowek mimpi kamu misalnya meleh anak kamu, besok tidur mimpi lagi, besok tidur mimpi lagi. Aku rasa kamu milih lemak ladak tidur, ya. Kenapa? Takut dia mimpi anak aku disuruh nonton nyemeleh anak, ya. Ini dah Nabi Ibrahim disuruh sudah 80 tahun penantian untuk anak, setelah disuruh disembelih. Aku yang subhanallah tetap dijalankan oleh Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim taat sama Allah, dan akhirnya diganti dengan kambing, ya. Itu syariat kurban. Imam Syafi'i mengkiaskan juga masalah kurban dengan masalah akikah. Sampai sekarang, sampai zaman Nabi Allah Muhammad, sempat diselewengkan bapak-bapak masalah akikah ini, ya. Dulu untuk yang gadis-gadis, untuk yang betina ibu-ibu ini, baru dulu zaman Nabi Muhammad SAW, budak bayi kejingaan denting, betina lahir, dibawa oleh bapaknya ke gurun pasir untuk apa? Ditanam, dikubur. Betina lahir zaman dulu jahiliyah. Kenapa disebut jahiliyah? Bukan yang bengaidah. Zamannya itu zaman wong pertama menyembah berhala, ya, menyembah berhala. Pemikirannya yaitu menyeleweng. Oleh karena itu dikatakan jahiliyah. Anak betina dianggap aib, suatu kebodohan, suatu kejahatan. Punya anak betina malu zaman dulu. Malah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala sempat pernah menangis gara-gara nginget ceritanya dulu. Apa? Sayyidina Umar itu sebelum masuk Islam, bapak-bapak ibu-ibu punya anak betina, anaknya dibawa ke padang pasir. Dia ngeduk tanah, ngeduk pasir tadi. Subhanallah, ini anak betina nengok pasir yang ada di muka Sayyidina Umar dibersihkan, bapak-bapak. Pasir yang dikeduk tadi dibersihkan. Anaknya kecil dibersihkan. Ada di bajunya kotor dibersihkan, tapi tetap dikubur oleh Sayyidina Umar. Oleh karena itu Sayyidina Umar menangis. Kalau kita lemah untuk ibu-ibu, subhanallah, ya. Oleh karena itu tradisi, kalau anak lanang zaman dulu, anak lanang dipotongkan sembelihan, bapak. Tapi bukan tujuan akikah. Tujuannya apa? Dagingnya diinjukkan ke berhala, ke patung-patung, darahnya tadi dipoletkan ke bayi anak, dipoletkan. Datang Nabi Muhammad diutus, berhubung ini akikah sebenarnya baik, ya, sedekah, dialihkan dagingnya, disedekahkan untuk lanang dari sikok menjadi 2, dan untuk betina berhubung syariat Nabi Muhammad datang, betina pun dimuliakan, tidak ada dibunuh, dimuliakan, jadi dipotongkan kambing juga. Subhanallah. Tadi sudah dibacakan oleh Ustaz Wazir hadisnya. Kullu mauludin murtahanun bi aqidatih. Setiap kelahiran, ya, tergadai bapak-bapak ibu-ibu, terkatung-katung bi aqiqatih, kalau belum diakikahkan. Wa tusbahu anhu, maka harus disembelihkan yaumas sabi'ahi, di hari ke-7. Ini hari lahir berapa ya? Mana? Hari lahir berapa? 7. Lebih. Cuman yang lebih, apa kesalah? Tidak ada juga. Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala mengatakan mazhab Imam Syafi'i, tidak baca hari 7 sibuk, ya baru melahirkan. Baik dari ibunya sibuk ngumpulkan tenaga, baik bapaknya mulai bergebuk lah punya anak. Ya, yang awalnya mungkin begawe cuman 3 jam, 5 jam, 6 jam, mungkin nambah waktu begawe. Karena kemarin cuma 2 yang dia nafkahi, anak dia sama bininya, terus ini nambah anak. Jadi kali 7 tidak sempat, maka kata Imam Nawawi, tidak apa-apa hari ke-14, tidak apa-apa belum sempat hari 21, tidak sempat lagi, tidak usah nengok kalender lagi, ya. Kalau tidak sempat 7 tidak sempat, 14 masih tidak sempat, 21 masih tidak sempat, ya tak nengok kalender lagi. Boleh ya Ustaz, lah tua kami nak akikah, boleh. Boleh, tapi jangan nak minta gendong marhaban tadi. Boleh, tidak masalah. Nah, tapi kalau kamu minta gendong, minta gunting buat nyusul itu namanya. Boleh, tidak masalah. Karena itu hadis Nabi, tergantung-gantung bapak-bapak ibu-ibu, ya, tergadaikan. Oleh karena itu disembelihkan, diakikahkan. Terus apa? Watuh laku, digondol, dicukur rambutnya.
Nah, kalau Nabi dulu Sayyidina Hasan, setelah dicukur rambut Sayyidina Hasan cucu beliau, dikumpulkan terus ditimbang Bapak, ditimbang, dan berat rambut tadi dibelikan seberat perak. Kalau nak nurut aturannya perak Bapak, tapi ulama-ulama tidak apa-apa emas, lebih bagus karena tujuannya untuk sedekah. Rambut tadi dicukur, ditimbang, dibelikan perak sama dengan berat rambut tadi. Duit perak tadi disedekahkan, aku ke masjid, aku ke pondok pesantren, aku kemana. Ya, kalau nak emas tidak apa, kalau tidak sanggup ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting diadakan acara akikah ini sudahlah hebat. Terus waktu sama diberi nama dengan nama yang bagus, diunjuk nama budak tadi dengan nama yang baik. Kullukum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Kata Nabi, kaget kalian galo-galo di hari kiamat bakal diabsen oleh Allah sikok-sikok dengan nama-nama kalian. Bukan cuma nama kita baik, dan nama bapak-bapak kalian. Ya. Oleh karena itu kata Nabi, man fa'ahsinu asma'akum, kasih nama anak kamu dengan nama-nama yang baik. Kalau masalah nama ini jangan salah paham Bapak-bapak Ibu-ibu. Pernah juga kejadian kisah nyata. Ini diceritakan oleh guru anak Abu Ya Sayyid Hamid bin Umar Al-Habsyi, dan terjadi di zaman gurunya Habib Ahmad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi. Masalah nama. Ya, mentang-mentang ada ustaz ngomong kalau nak nunjuk nama anak, embeklah nama-nama dalam Al-Quran, embeklah nama-nama dalam ujung-ujung kita ni banyak ketakutan mainnya ni. Tak lagi nanya sama ustaz, tak lagi nanya sama ustaz, mentang-mentang sudah ada Al-Quran terjemah, embek dewek Al-Quran, buka dewek, nyari nama anak dewek. Ujung-ujungnya bapak-bapak ibu-ibu zaman Habib Ahmad ada dibawa budak kecil. Ustaz, anak nak mondokkan anak-anak waktu di pesantren Aryan. Oh, tak apa-apa, kata Ustaz Ahmad. Cerita ibu, anak aku ni nakal dengan Ustaz. Nakal. Oh, dia dengar dia Ustaz Ahmad. Nakal, teka. Itu sering buat aku nangis. Jadi nak aku masuk ke pesantren, ditanya oleh Ustaz Ahmad, nama anak kau siapa? Kapan dijawab bapak ibu, terdiam Ustaz Ahmad. Siapa nama anaknya? Jahannam. Nama budak jadi Jahannam. Jadi tak tahu, ini ceritanya tuh. Ustaz Ahmad tak ada banyak ngomong, langsung masuk ke perpustakaan, ngembek buku terjemah kosakata bahasa Arab Indonesia. Dibuka oleh Ustaz Ahmad, dicari kosakata di huruf jim, Jahannam. Disuruh baca ibu tadi, bu sini bu, baca apa arti Jahannam. Jahannam adalah salah satu tempat neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wajar budak tadi nakal, teka, dari nama pun sudah diunjuk nama yang siapa nama? Jahannam. Jadi kapan mau manggil nam sini, Jahannam sini, mau akan secara tidak langsung jadi penghuni neraka. Oleh karena itu, ya, pilih nama yang bagus, nama yang baik, ya. Nama-nama yang bagus seperti apa? Nama-nama yang disandingkan sama Allah. Abdullah, cak gitu, Abdurrahman. Ya, kalau nak ngopi nama aku tak apa-apa lah jualan. Tak minta duit tidak, aku sialan. Ya, Abdurrahman. Tidak, ini Nabi ngomong. Bagus nama ada dua kata Nabi Muhammad. Sebagus-bagusnya nama di sisi Allah ada dua. Siapa? Abdullah, Abdurrahman. Nabi yang ngomong. Atau nak digandingkan dengan nama Nabi Muhammad. Muhammad siapa? Tidak masalah. Nama. Dan yang paling penting yang terakhir bapak-bapak ibu-ibu, mensyukuri anak bukan cuma sekedar kita ngadokan akikah, bukan cuma sekedar kita mencukur rambutnya, bukan cuma sekedar kita nunjuk nama yang baik. Yang lebih penting cara mensyukuri anak, yakni mendidik, ngajari bahasa kita. Dididik, diajari benar-benar budak itu. Jangan sudah diakikahkan tunjuk nama yang bagus kita lepas, jangan, harus dididik. Ingat bapak-bapak ibu-ibu, anak kita ini investasi untuk di akhirat. Ingat, lewat anak kita bisa celaka. Ingat,
lewat anak kita juga bisa bahagia. Nak pilih yang mana? Sudah capek kita bergawe untuk anak siang malam, sudah capek kita nafkahi anak siang malam, ya, bergawe siang masih belum cukup duitnya, ditambah waktu malam, ya. Sudah capek di dunia kita untuk dia, di akhirat malahan dia menjerumuskan kita. Alang tidak lemah, ya. Oleh karena itu, didik dengan didikan yang baik, didik dengan didikan yang bagus, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada cerita, ada dua cerita. Ini perhatikan, cerita ini terakhir insya Allah, tidak lama-lama. Karena pecahnya lah semakin banyak yang ngoceh, berarti menandakan semakin perut itu kosong. Berarti ya kalau orang lapar nak diceramai, kalau kayak digoconya gitu, orang lapar diinjuk makan, bukan diinjuk ocehan. Jadi dengar cerita dua ekor ini, insya Allah sudah selesai, ya. Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, ada keluarga hidup subhanallah, orang tuanya ini taat sama Allah, taat, hebat ibadah kedua orang tua ni. Tapi gara-gara ibadahnya dia punya anak, tak pula dia aguinya. Intinya dia sibuk dengan solatnya, sibuk dengan puasanya, sibuk dengan zikirnya. Dia punya anak, tak ada pula diurusinya. Hebat dia berdakwah, hebat dia ceramah dua laki bini. Anak yang tadi ditinggal, dititip sama kakek, dititip sama nenek. Nah ini hati-hati, nenek-nenek, kakek-kakek banyak jadi korban. Ya, seharusnya nenek-nenek, kakek-kakek mereka menikmati masa tuanya, diasuh oleh anak, malahan anak tadi nyuruh nenek ngasuh anak dia. Nah ini, ya, subhanallah, sibuk dengan kegiatan dakwah dia, sibuk dengan ibadah dia, dia punya anak tak ada diagoi. Sehingga subhanallah anak ini tumbuh tanpa pengawasan dia, bapak-bapak, ibu-ibu. Intinya anak ini dia melakukan apa yang menurut dia benar, padahal menurut syariat salah. Dia mabuk, itu dia melakukan, yang penting dia senang. Kalau kenapa? Tak ada diperhatikan oleh orang tua. Sehingga akhirat dimatikan keluarga ini, kalau dibangkitkan di hari kiamat, bapak-bapak, ibu-ibu, subhanallah, ya. Wong tua ini pada saat ditimbang amal baik dan amal buruknya, kalau wong tua ini emang hebat, ahli ibadah, ya, keluar SK, surat keputusan bahwasannya si wong tua ini bakal masuk ke dalam surga. Kamu taat, ahli ibadah, ya. Anaknya akhirnya ditimbang oleh Allah. Ya, karena anaknya tidak diawasi oleh wong tuanya, tidak dididik oleh wong tuanya, sehingga banyaklah salahnya anaknya. Menurut dia benar, tapi menurut syariat salah. Akhirnya kapan ditimbang, ternyata lebih banyak dia punya dosa daripada punya pahala. Akhirnya anak ini keluar SK, masuk dalam neraka. Digiring wong tuanya masuk ke dalam surga, dan anaknya digiring masuk ke dalam neraka. Pas di depan pintu neraka, bapak-bapak, ibu-ibu, teriak anak ini. Jadi, ya Allah, hebatnya neraka, nangis, ya Allah, kejamnya neraka, ya Allah, dahsyatnya siksa di neraka. Tahu tak paling kecil azab yang Allah buat untuk di neraka, bapak-bapak, ibu-ibu? Di dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, karangan Imam Al-Hafidz Abu Zakaria An-Nawawi radhiyallahu taala wa arda. Di situ Nabi menceritakan azab yang paling kecil untuk penghuninya neraka apa? Allah bakal buatkan sepasang sandal yang terbuat dari bara api neraka Allah. Apa azabnya? Sepasang sandal yang terbuat dari bara api neraka Allah. Akhirnya Allah bawa sepasang sandal ini dan dipakaikan ke kaki wong yang berhak untuk memakainya, dan seluruh manusia termasuk kita pada saat itu menyaksikan azab Allah. Kaki yang make, saking panasnya, saking hebatnya sandal ini, dari kepala ini bapak ibu cair ke bawah. Kaki yang make, kepala ini melopok masak, cair runtuh sampai cair gitu, tubuh gitu gagal. Seluruh manusia teriak, ya Allah, alangkah pedihnya azabmu. Ya Allah, alangkah besarnya azabmu. Ya Allah, alangkah mengerikannya azabmu. Akhirnya ada seruan dari langit, tahukah kalian azab yang kalian anggap pedih, azab yang kalian anggap hebat, azab yang kalian anggap besar, itu adalah azab yang paling kecil yang aku ciptakan untuk penghuni-penghuni neraka-Ku.
Itu paling kecil ibu. Subhanallah, jadi ceritanya budak ini tadi nyingok neraka langsung nangis. Teriak dia, ya Allah, di mana bapak? Ya Allah, di mana ibu? Dijawab oleh Allah, bapakmu wongnya taat, bapakmu wongnya ahli ibadat, begitu juga mamakmu wong taat, wong ahli ibadat, tempatnya di sorgo. Sedangkan kamu ahli maksiat, tak taat, sehingga tempat kamu di dalam neraka. Akhirnya nangis, angkat tangan ini budak. Ya Allah, emang aku ni ahli maksiat. Ya Allah, emang aku ni wongnya tak ada taat. Tapi ketahuilah ya Allah, andai kata dulu wong tua aku memperhatikan aku, andai kata dulu wong tua aku mendidik aku, niscaya aku tak ada menjadi seperti sekarang ini. Aku tuntut wong tua aku ya Allah. Aku tak ridho. Aku di sini disiksa, wong tua aku di dalam surga mendapatkan kenikmatanmu. Tolong ya Allah, aku tuntut. Subhanallah, di sidang bapak-bapak ibu-ibu oleh Allah. Di sidang, di dakwah. Apakah benar Anda tidak mendidik anak Anda? Benar ya Allah. Apakah benar Anda tidak, maksudnya tak ngeluani ya tak? Tak ngeluani anak Anda? Benar ya Allah. Sudah. Kalau benar, gara-gara keteledoran Anda dengan anak Anda, orang masuk surga, sana ikut anak Anda masuk ke dalam nerakanya aku. Subhanallah, awalnya masuk surga ditarik bapak ibu masuk neraka gara-gara aku anak. Dan cerita yang terakhir bapak-bapak ibu ini insya Allah memotivasi kita galau-galau sama cerita yang bersama hidup keluarga, tapi bapaknya ini ahli maksiat, mungkin pemabok, mungkin pejudi, mungkin baik ya wong nakal. Begitupun dengan mamanya, sama baik wong nakal. Tapi subhanallah, pernah suatu hari dua laki bini ini cuma sekedar lewat di tempat pengajian, dan lewat tadi dengar ada ustadz yang ngomong bahwasanya anak investasi untuk negeri akhirat dan didik anak. Tergerak hati wong tuanya ini tadi, akhirnya balik ke rumah, rapat wong tuanya ini, lakinya ngomong, dek, kita ini sudah cukup jahat, dek, kita ini sudah cukup maksiat, sudah kita gawe ke galau. Bininya sadar, iya kak bener. Jadi cak mano, jangan sampai anak kita melok kita, jangan sampai anak kita nurut kita. Terus cak mano kak, ikhlaskan dia bakal ku bawa ke pesantren. Bahasa kita, pesantren, tempatnya wong menuntut ilmu, tempatnya wongnya ibadat. Akhirnya sudah, wong tuanya ikhlas, ditenteng budak tadi masuk ke pesantren. Wong tuanya tetap mabok, ibunya itu juga, tetap maksiat. Tapi anaknya berhubung berada di tempat yang baik di pesantren, dia tumbuh menjadi anak yang baik, besar keluar dari pesantren menjadi ulama. Subhanallah. Akhirnya singkat cerita mati keluarga ini, bapak-bapak ibu-ibu, punah bahasa kita ya. Akhirnya dibangkitkan, ditimbang amalan baik dan amalan buruk wong tuanya. Kapan ditimbang yo, bapaknya ahli maksiat, mamanya kayak itu juga, jadi keluar SK, wong tua ini bakal masuk dalam neraka. Dan anaknya akhirnya didatangkan, berhubung anaknya tadi dibawa ke tempat yang baik, dididik dengan didikan yang baik sehingga dia menjadi baik. Akhirnya subhanallah, keluar SK, anaknya bakal masuk dalam sorgo, digiring galo-galo, masuk neraka, masuk sorgo. Subhanallah, ini perhatikan ceritanya. Anak yang hebat, anak yang taat, di dalam cerita baru dijengok pintu gerbang sorgo yang penuh dengan kenikmatan bapak-bapak ibu-ibu. Apa yang dilakukan anak ini pertama kali? Dia tak ada langsung masuk, dia tak ada langsung terpanah, tak ada lupa. Kalau kita jengok ada jangan kena banyak, nemu duit lupa dengan kawan sebelah, duit ketuk campak, dipijat. Noleh nunggu sepi baru jembe. Nemu barang, nemu ini sorgo di depan rai, tak ada lupa. Wong tuanya tadi digiring bapak-bapak ibu, alangkah panasnya. Ipa saya alam inilah. Lanjut. Singkat cerita bapak-bapak ibu-ibu,
Miring mak galo-galo. Si wong tua ngadep pintu neraka, si anak pintu sorga. Wong tuanya tadi sudah sedih. Ya Allah, neraka. Ya Allah, hebatnya siksaan dalam neraka. Ya Allah, besarnya azab dalam neraka. Nangis keduanya. Tapi dia punya anak bapak ibu, ngingok pintu sorga, tak ada langsung masuk, tak ada lupa, langsung dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, di mana ayahku? Ya Allah, di mana ibuku? Dijawab oleh Allah, ayahmu wong yang tak ada taat, ayahmu hobi maksiat, dan begitu juga ibumu, sehingga tempat mereka berdua masuk neraka. Akhirnya nangis bapak-bapak, ibu-ibu, anak ini sujud di depan pintu sorga. Ini anak nangis dengan sejadi-jadinya. Akhirnya subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala ngomong sama anak, wahai anak, kenapa kau tidak langsung masuk sorga? Kenapa kau tidak langsung melangkah masuk sorga? Dijawab oleh itu anak, ya Allah, bukan aku tidak galak masuk sorga. Ya Allah, waktu hidup di dunia kurang waktu aku berkumpul sama ayah ibu. Aku sibuk baca Al-Quran. Kurang waktu berkumpul aku sama ayah ibuku. Aku sibuk mengamalkan ilmumu. Kurang waktu berkumpul aku di dunia dengan ayah ibuku. Aku sibuk mengamalkan ajaranmu. Engkau adalah zat yang maha rahman, yang maha rahim, ya Allah. Sudah cukup kami berpisah di duniamu. Aku minta, ya Allah, jangan kau pisahkan kami di akhiratmu. Nangis budak ini. Subhanallah, rahmatnya Allah lebih besar daripada azabnya Allah. Murkanya Allah lebih kecil daripada kasih sayangnya Allah. Diampunkan bapak, malaikat kasih kabar ke orang tuanya, kasih kabar kepada orang tuanya. Kabar apa ya Allah? Kabar baik, berkat dia dede anaknya dengan baik di dunia, dan sekarang anaknya sedang merengek-rengek di bawah telapak kaki. Anaknya sekarang sedang menangis di depan pintu surgaku. Aku ibah, aku kasihan. Oleh karena itu, tarik wong tuanya untuk masuk bersama dirinya ke dalam surganya Allah. Datang malaikat. Wahai bapak ibu, bergembiralah. Wong tuanya dikejut, benar malaikat bahasa gitu, ya berbahasa gitu. Benar malaikat, kami bakal masuk neraka, kau suruh gembira. Ya, kami ini bakal masuk neraka, kau suruh gembira. Nak nguyuk apa juga segitu? Tak dong. Ingat kau punya anak, nama anak kau si Fulan. Ingat. Kau ingat kau punya anak, nama kau Fulan. Ingat. Sekarang dia sedang menangis di hadapan Allah. Sekarang dia sedang merengek di hadapan Allah. Dan sekarang doanya diangkat oleh Allah. Doanya ditoleh oleh Allah. Gara-gara kau punya anak-anakmu hebat, gara-gara kau punya anak-anakmu ibadat, gara-gara kau punya anak-anakmu taat, mugolah kamu maksiat dan anakmu meminta ampunan kepada Allah. Jadi Allah ampunkan dosa-dosa kamu. Sekarang masuklah ke surga bersama anakmu. Subhanallah. Nak pilih yang mana kamu? Nak pilih yang pertama, mugolah kamu hebat, tapi tak ada mendidik anak, tak ada memperhatikan anak, kamu bakal terjerumus ke neraka. Atau yang kedua, tidak pula hebat, ya, tak ada pula alim, tak pula ibadat, tapi gara-gara anak masuk dalam surga. Tak pilih yang mana? Yang belakang. Nak pilih satu apa dua? Ini bukan Jokowi Prabowo, habis. Bukan. Habis masa itu. Apa namanya serius? Nak milih yang golongan pertama apa yang kedua? Berarti dengar kamu tu cerita aku kalau yang kedua. Kalau nyawa ke satu tadi nak celaka kamu. Milih yang kedua. InsyaAllah kita gala-gala masuk ke dalam golongan tersebut. Amin ya Rabbal. Oleh karena itu bapak-bapak ibu perhatikan kita punya anak tengok benar-benar, awasi budak itu, didik benar-benar. Ya, cak kami ni bapak ibu tak mungkin kami tegak pada depan kamu kalau tak berkat ini abah. Serius ya, dari kecil bapak kita ngerasa dulu serius. Ini aku buka dan cerita kecil dulu hobi digepuk oleh beliau ini. Tak ada kecil hati, tak serius, bangga malahan waktu ngaji
Aku ni nakal dulu, mungkin kamu kecilan dengan gaya aku. Kamu ni mungkin kecilan gaya aku. Nakal dulu, tapi tidak. Waktu ngaji dijenguk oleh Abah. Ini waktu ngaji. Di mana Abdurrahman? Oh, di luar lagi main bola. Dijemput oleh Abah. Nah, balik kita ngaji. Balik ngaji. Keringet-keringet panas-panas main bola. Ngaji disuruh. Kaget Abah nak mandi dulu. Kate mandi waktu tadi, sekarang waktu ngaji kata Abah. Ngaji bapak-bapak ibu. Berhubung kita dah ikhlas, saya tak lagi lantas main bola, suruh balik. Ngaji tadi sekindak jidat yang ba dibaca A, yang ta dibaca ja. Ujung-ujungnya masuk Abah, apa ngembek tali pinggang. Masuk, nah itulah Abah ni dulu ya, sebelum begawe galak terlambat ngapo mencari tali pinggang. Galak nyanyi singit ke tali pinggang nyanyi tali pinggang. Depan kita tali pinggang. Mulai kita penampilan masuk. Nah, lokat sakit belakang ni. Sama beliau ini juga, uang juga. Hobi dulu nali pinggang ni kita. Tapi kita apa kekecil hati? Tidak. Sekarang baru terasa. Sekarang aku pacak nak bangga. Depan kamu yang aku ngocek, berikat dulu. Tidak benar-benar ngaji. Baru baca jak, lapor. Aduh, kaget. Sudah dia baru nangis. Lapor, tak ada dia tahu. Salah dia apa? Yang mana salah? Tak tahu. Ujung-ujungnya masih salah. Lari kata Abah, keluar. Suruh mojok dulu. Abah dulu ngajar ngaji di rumah. Di sini mungkin tak waktu di Limulu dulu. Ngajar ngaji, suruh mojok kita. Tanya dengan kawan. Pelajaran, biar kita nanya dengan kawan. Anak ustaz disuruh nanya dengan anak orang biasa. Malu bukan? Malu. Tidak doa hamba dididik oleh Abah. Tanya dengan kawan, biar kau tahu. Lagi nangis itu nanya. Tolong ini apa dia? Oh itu taman. Oh ajar. Ngaji maju lagi. Benar. Akhir subhanallah, Abah sudah ngebuk, mungkin merasa bersalah. Diambilnya kita, dikecupnya kepala kita. Maafin Abah, ini duit jajan. Ini nah akhir besar badan. Jadi perhatikan anak. Insya Allah kita bakal sukses dengan anak kita. Dan yang terakhir, paling terakhir, Bu, ini gara ibu-ibu mulut jago Bu. Anak kita majal, anak kita nakal, jangan sampai keluar kata yang jahat dengan anak. Kita ngomong dulu hebat ngedek anak, walaupun anaknya salah, tetap dia nyebut ya salam, ya saman. Budak ini kalau main nyanyi dah salah lah budak ini, takun loh ini. Benar tak? Main nyanyi salah. Oh keluar omongan-omongan kebun binatang keluar, dan dia ngomong anaknya. Ingat, mulut untuk ni masin bapak-bapak ibu-ibu. Kamu berdoa untuk anak kamu yang tak bagus, hati-hati. Hati-hati. Itu saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah. Kita semua mohon ampun. Seluruh kata-kata yang benar hanya datang dari Allah. Seluruh kata-kata yang salah datang dari diri saya pribadi. Kepada kalian semua saya mohon maaf. Kepada Allah kita semua mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih lana bainana wa ali baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirin li ni'matika muslimina biha qabilina laha wa atimmaha 'alaina. Ya Allah, jadikanlah anak yang kami peringati akikahnya pada hari ini anak yang soleh, berbakti kepada orang tuanya, tumbuh besar menjadi anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan perkumpulan kami ini perkumpulan yang baik, perkumpulan yang hebat, perkumpulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan cucuran rahmat. Oleh karena itu kami mengadahkan tangan kami, minta kepadamu ya Allah, keluarkan kami dari tempat ini. Jangan kau keluarkan kami dari tempat ini, melainkan hajat-hajat kami engkau kabulkan, doa kami engkau angkat, dan dosa-dosa kami engkau ampunkan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.